Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bitasyrifin nuril iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman wa dhahara qulubahum 'anil syirki wal kufran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan afuzu biha fi daril aman. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah memasuki di bulan Safar 1443 Hijriah. Secara bilangan nambah 1442 menjadi 1443. Tahun kemarin umur kita saudara yang 60 nambah tahun ini 61. 70, 71, 80, 81 dan seterusnya. Bilangan boleh nambah, hakikatnya berkurang. Begitupun dengan bilangan tahun Hijriah 1443 ini. Bukan semakin lama kita tinggal di dunia. Ternyata sebentar lagi memasuki pos akhir kita. Di dalam kitab Tafsir Jamal juz yang ketiga dikatakan wadallatil asaru ala anna muddat ummatihi sallallahu alaihi wasallam tazidu ala alfi sanatin wala tablugh zirtu 'alaiha khamsamati sanatin. Petunjuk sebuah hadis dijelaskan bahwasanya masa umur umat Nabi Muhammad bisa lebih 1000 tahun. Nabi Adam 1000 tahun ganti generasi Nabi Sis. Ganti Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Isa ke Nabi kita cuma 600 tahun. Allah kasih bonus kita lebih 1000 tahun 443 Hijriah. Tapi Rasul mengatakan umatku tidak bisa lebih tinggal di dunia ini 1500 tahun. 57 tahun lagi apa yang terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Tanda-tanda kiamat semakin nampak. Banyak orang yang mati mendadak. Bahkan catatan yang tercatat dalam Pemda. Bahkan catatan-catatan para ulama yang meninggal. Selama 2 tahun pandemi ini ada 900 ulama. Itu yang tercatat. Yang karismatik belum ulama tingkat RT, tingkat RW. Di mana ulama-ulamanya dimatikan berarti kiamat itu sudah dekat. Tapi kita berharap kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Semoga sisa umur yang Allah berikan ini, yuk sama-sama kita buat amal atau bekal kita kelak bertemu dengan Allah, membawa amal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, amal-amal soleh lainnya.
termasuk ibadah kita di hari Jumat ini, semoga menjadi bekal buat kita kelak yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting buat kita saudara, dalam kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, di tahun baru ini apa yang harus kita lakukan? Kiat-kiat apa saja yang kita lakukan? Pertama adalah kuwatul akidah, kita kuatkan akidah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, surat ini turunnya di Madinah, namanya Madaniyah. Tapi dalam ayat ini, ayat 21 kalau tidak salah Al-Baqarah ini, turunnya di Mekah. Makanya ayat ini namanya Makkiyah. Allah menyeru, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Panggilannya adalah an-nas, hai manusia. Ada beberapa tanda atau ciri ayat surat yang turunnya di Makkah atau Makkiyah namanya, dan surat yang turun di Madinah, Madaniyah. Di mana Allah menyeru dengan kalimat an-nas, manusia, berarti ayat ini turunnya di Makkah. Walaupun adanya di surat Madaniyah, tapi ini ayat Makkiyah namanya. Allah memanggil hai manusia, yang merasa dirinya manusia terpanggil dalam ayat ini. Allah menyeru dengan kalimat an-nas, umum. Apa panggilannya? U'budu rabbakum, sembahlah, ibadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Dalam tafsir Jalalain, u'budu ay wahidu, bertauhidlah kalian kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi sembah Allah, Allahnya ada, saudara. Ada tokoh kita mengatakan Allah itu tidak ada. Di mana Allah itu? Mana ayatnya? Sering kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jelas ayatnya. Allah itu wujud, ada, wujuduhu ka'adamihi. Ada yang seperti tiada. Seperti kita dipukul, rasa sakit itu ada, tapi tidak berbentuk. Itu cuman pukulan. Rasa sakit ada, tapi tidak berbentuk. Apalagi Allah yang menciptakan langit, bumi, dan isinya termasuk kita. Jangan bilang Allah tidak ada. Makanya seandainya ada surga, ada neraka, tapi Allahnya ada, masihkah kita beribadah kepada Allah? Jawabannya ya. Kalau Allahnya tidak ada, sekalipun surga neraka ada, saya tidak akan pernah ibadah kepada Allah. Kita pun tidak mau ibadah kepada Allah. Walaupun surganya ada, nerakanya ada, Allahnya tidak ada. Untuk apa kita ibadah? Kita ibadah adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas ayatnya, saudara. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah. 10 tahun 3 bulan baru ada perintah sholat termasuk Jumat ini, saudara. Sebelumnya tidak ada. Rasul menyuruh pada saat itu orang-orang kafir Quraisy untuk sholat, zakat, apalagi puasa tidak ada. Setelah 10 bulan 3 bulan, 10 tahun 3 bulan baru ada perintah sholat. Sebelumnya Rasul hanya mengajak pengalihan ketauhidan. Setelah mereka selama ini adalah, selama itu mereka menyembah Latta, Uzza, Manan, Hubbal, 360 berhala di sekitar Ka'bah itu. Allah menyuruh, ajak hai Muhammad orang kafir Quraisy itu untuk menyembahku, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah adalah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Rasul mendapat tantangan yang berat pada zaman itu. Orang-orang kafir Quraisy berupaya mengintimidasi, menteror Rasul, bahkan mengiming-imingi Rasul
untuk berhenti dakwahnya, agar kembali dia untuk menyembah Lata Uzza, Manan bersama mereka. Maka datanglah kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya datang ke Rasul, ke pamannya dahulu, lantas bilang kepada pamannya Abu Talib, "Ya Abu Talib, kasih tahu sama keponakanmu Muhammad agar berhenti dakwahnya. Kami akan berikan fasilitas apa saja kepada Muhammad itu. Harta, jabatan, kedudukan, bahkan wanita yang mana saja. Kami berikan apa maunya Muhammad, asal berhenti dakwahnya mentauhidkan la ilaha illallah itu." Sampailah kepada Rasul. Paman bilang, "Wahai keponakanku yang aku cintai, kelompok Abu Jahal, Abu Lahab datang kepadaku agar kamu berhenti dakwah. Mereka akan memberikan fasilitas apa saja kepadamu, dunia, harta, jabatan, kedudukan, bahkan wanita." Apa jawab Rasul? "Ya Ammi." Dengan tegas Rasul menjelaskan, ini kalau sudah masalah ketauhidan, masalah agama, Rasul tegas. "Ya Ammi, la da'u syamsa ayyamini wal qamara liyasal atruka hadzal amra ma taraktu." Hai pamanku, kasih tahu sama kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya, jangankan lagi tahta harta wanita, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bumi, bulan di tangan kiriku, mereka memberikan fasilitas apapun dunia ini, aku tidak akan pernah berhenti dakwah sehingga Allah memenangkannya atau aku hancur karenanya. Ini dakwah lillahi rabbil alamin. Kita beda, saudara. Sudahlah, kamu jangan banyak bicara, nih jabatan, nih dunia, nih mobil, nih rumah. Udahlah, berhenti. Berhenti galaknya, saudara. Itu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyuruh dalam ikrar salat yang kita baca. Ayo kita amalkan ikrar salat setiap salat kita. Walaupun ini sunnah hayat, tapi ikrar kita kepada Allah. Sunnah kita baca, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya salatku, fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat termasuknya subuh. Yang fardu, yang sunnah, ibadahku, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada amal soleh yang lainnya. Sedekah termasuknya, infak dan lain sebagainya. Hidup matiku endingnya lillahi rabbil alamin, karena Allah. Kita hari ini sholat tidak mengharapkan dunia. Kita hari ini ibadah Jumat tidak mengharapkan apapun. Kita mengharapkan lillahi rabbil alamin. Jangan cuman slogan kita baca, ikrar-ikrar yang tidak berguna, tapi kita hayati, kita amalkan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang kuat. Apapun yang menimpa kita, musibah apapun, kita tahan kalau kita mengamalkan ini ikrar kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai di situ, saudara. Orang-orang kelompok Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya datang kepada Rasul. Bahkan dia berkata, "Ya Muhammad, kita capek berantem terus. Ayo kita islah saja, damai saja." Rasul bilang, "Itu yang kami harapkan Abu Jahal. Kita bertengkar apaan di sini, nggak ada urusan apapun. Ayo kita damai." Ya, dengan satu syarat, kata kelompok Abu Jahal. "Seminggu kami menyembah Tuhanmu Allah, kamu pun seminggu menyembah Tuhanku Lata, Uzza dan Manat." Rasul merenung, turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Surat inilah asbabun nuzul, adalah iming-iming dari kelompok Abu Jahal dan Abu Lahab. Qul, Muhammad, ya syarafal khalqi, katakan kepada kelompok mereka, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, kafir Quraisy. Nggak bisa diganti artinya nih ayat dengan non muslim, saudara. Ini ayat jelas kafir.
turunnya di Mekah. Kafir Quraisy, kafir Mekah. Nggak bisa, hai non muslim. Melanggar, saudara-saudara. Kadang-kadang kita aneh. Apa aja diganti-ganti, saudara. Hari libur saja Muharram bisa diganti. Maulid besok mau diganti. Terlaluan, saudara-saudara sekalian. Kita umat Islam ini udah mulai dilecehkan oleh sekelompok, segelintir manusia. Selama ini kita diam. Diam bukan berarti kita tidak melawan. Tapi kalau sudah urusan agama, iskariman aumut syahidan. Ini moto kita. Iskariman, hidup mulia, mati syahid. Banyak kan beda. Dikasih jabatan, diem kita. Dikasih harta, diem. Dikasih duit, diem. Dakwahnya abu-abu, saudara-saudara sekalian. Ayo, untuk apa kita? Maulid kita mengadakan, Isra Mi'raj kita mengadakan, Muharram kita mengadakan. Tetapi nggak pernah kita amalkan itu semuanya. Untuk apa kita? Kalau gitu diam saja kita, tinggal di hutan sekalian. Kalau tidak mau kita bergerak melawan ketidakadilan dan lain sebagainya. Ayuhal hadirun, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kami sampaikan ini, qul haq walau kana murad. Katakan hak sekalipun pahit apapun, bilang yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita bukan ingin bikin negara sendiri, tidak, saudara-saudara sekalian. Kita nggak boleh bikin warung di dalam warung, saudara. Kita sudah cukuplah. Kita punya negara yang besar, negara kesatuan Republik Indonesia, harus kita jaga. Ayat ini jelas menerangkan, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kalimahnya la a'budu fil mudhari, artinya asubut lidawam. Sampai kapanpun Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir Quraisy, aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'bud, wala ana abidu ma'abattum. 2 kali di sana Allah katakan wala antum abiduna ma'bud. Kamu pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Begitupun juga. Kamu nggak bisa menyembah yang kami sembah. Endingnya lakum dinukum waliyadin. Toleransi Islam. Buat kalian agama kalian, buat kami agama kalian. Islam toleransi. Jangan diajarkan kita masalah toleransi. Kita cukup toleran, saudara. Kita tinggal bermasyarakat dengan agama apapun. Kita bersatu. Nggak pernah usil, saudara. Inilah yang harus kita perhatikan, saudara-saudara.